Hai, Gemini. Sekarang sampai juga di giliran kamu untuk aku bacain energi percintaannya. Mohon maaf ya untuk yang lama nunggu, karena jujur bulan Juni ini aku sibuk banget, jadi aku sempetin juga ini untuk ngebacain punya kalian ya, diselingi dengan kerjaan-kerjaan saya yang lain. Oke, untuk Gemini, aku mau ingetin dulu bahwa semua bacaan ini sifatnya general, jadi bisa aja cocok dengan kalian, bisa aja ini energi kalian, bisa aja juga ini energi orang yang kamu fokuskan atau mungkin pasangan kamu, ya. Yang harus kalian ingat karena ini sifatnya general, jadi bisa terbolak-balik ya energinya ya. Dan belum tentu juga energi kamu yang ketarik, belum tentu cocok. Pada saat nggak cocok, kalian bisa pindah ke channel yang lain, atau mungkin kalian boleh cek dulu di Moon, Rising, atau Venus kamu. Oke. Kita mulai ya untuk Gemini. Di sini ada forgiving and learning, memaafkan dan belajar. Secara keseluruhan, yang aku tarik adalah ini, ada hubungan yang harus kamu lepaskan. Ini bicara bahwa ada yang harus kalian ikhlaskan. Mungkin saat ini kamu masih ada di proses penyembuhan, dan untuk bisa menyembuhkan, ya, itu awalnya dari memaafkan dulu. Kita tahu ya bahwa bukan sesuatu yang mudah untuk bisa memaafkan orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita. Tapi untuk kita ingat ya bahwa justru dengan memaafkan maka cinta yang lain itu akan bisa masuk ke kehidupan kamu lagi gitu ya. Dan memaafkan itu pun bukan sekedar memaafkan orang lain yang mungkin menurut kamu sudah membuat kamu berada dalam posisi terluka gitu ya. Di sini termasuk juga dalam memaafkan diri sendiri. Kalau menurut aku ya, saat kita kehilangan suatu hubungan gitu ya, saat kita harus melepas suatu hubungan, itu justru kita pun harus bisa bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena dari kehilangan itulah ya, kita bisa belajar, kita seharusnya bisa sekalian introspeksi terhadap diri kita sendiri juga. Benarkah gitu ya hubungan yang dilepas ini murni karena kesalahan pasangan, ataukah diri kita ini juga sebenarnya punya andil dalam lepasnya hubungan itu gitu. Mungkin aja kan ada pola hubungan yang kurang sehat gitu ya. Jadi faktor langgengnya suatu hubungan itu kan nggak cuma satu gitu ya. Ini banyak gitu faktor untuk supaya hubungan itu langgeng itu banyak gitu ya. Jadi bukan sekedar dia itu setia atau tidak setia. Bukan sekedar tentang kamu sudah setia atau tidak setia gitu ya. Bukan cuma sekedar dia selingkuh atau tidak selingkuh gitu ya. Kalau kita ini kan seringnya ngegampangin ya gitu ya. Pada saat hubungan itu lepas gitu, kita sering ngegampangin suatu masalah gitu. Melimpahkan kesalahan itu semuanya pada orang yang sudah menyakiti hati kita gitu ya. Dia itu tuh loh kayak yang selingkuh katanya. Nah, padahal kita pun mungkin tanpa kita sadari gitu ya, ada turut andil sampai dia itu selingkuh gitu ya. Makanya semua kehilangan ini kita jadikan pelajaran, diambil hikmahnya ya. Aku nggak ngebela mereka yang mungkin sudah menyakiti kamu gitu. Atau aku juga pernah ada di posisi yang tersakiti. Tapi kalaupun kita sakit gitu ya, kita harusnya bisa melihat dengan jernih setiap permasalahan, melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Introspeksi diri juga itu perlu gitu, tanpa harus menyalahkan diri sendiri ya. Kita tahu kekurangan kita apa, oke, aku akan perbaiki gitu ya. Nah, jadi belajar menerima kalau memang itu karena kesalahan kita. Makanya tadi aku bilang, ya perlu juga untuk bisa memaafkan diri sendiri. Kalau memang dia yang bersalah, ya udah, biarkan dia dengan kesalahannya, dia yang akan menanggung setiap kesalahannya sendiri kan gitu ya. Lebih baik fokus dengan diri kita sendiri, ya bagaimana caranya untuk memaafkan, bagaimana caranya untuk melepas, mengikhlaskan, itu aja dulu. Ya, saat kamu sudah bisa memaafkan, saat kamu sudah bisa melepas atau mengikhlaskan, itu langkah kamu ke depannya itu akan lebih ringan lagi. Gitu. Oke. Kita lihat bagaimana kisah kamu untuk di bulan Juni ini.
Jadi awal hubungan kalian dulu itu sebenarnya penuh semangat ya, bergairah gitu. Mungkin orang ini adalah orang yang memang sudah kamu kenal sebelumnya gitu ya. Dan tiba-tiba orang ini nih memenuhi hati, memenuhi pikiran kamu, tiba-tiba kalian berdua itu ada di satu jalan yang sama gitu ya. Awalnya semuanya positif gitu ya. Hubungan kalian menjadi lebih serius ya. Jadi yang tadinya hanya berteman ini akhirnya jadi lebih dekat lagi, lebih serius lagi, ya kalian menjadi sepasang kekasih lah gitu ya. Banyak kesenangan, banyak kebahagiaan, banyak tawa lah, banyak kegembiraan yang kalian rasakan saat kalian memulai hubungan. Tapi kalau melihat Five of Cups di sini, seiring waktu, entah apa yang terjadi di antara kalian berdua ya, hubungan yang tadinya menyenangkan, aku rasa tuh malah jadi berantakan ini ya. Jadi aku ngerasa ada kesedihan di diri kamu, ada penyesalan, ada kekecewaan, ada semacam merasa nggak puas. Aku juga ngerasa bahwa kamu merasa bahwa hubungan kalian berdua ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai dengan harapan kamu. Awalnya, tadinya kalian berpikir bahwa kalian itu pasangan yang cocok satu sama lain. Semakin lama, kamu malah semakin melihat bahwa dia nggak seperti yang kamu harapkan. Mungkin ya, sebagai teman, kalian berdua itu cocok, kompak. Tapi untuk suatu hubungan romantis, ternyata dia nggak sebaik yang kamu bayangkan. Ngeliat kartu ini, aku ngerasa mungkin sebagian dari kamu malah mungkin udah ada yang pada akhirnya putus, bahkan mungkin sudah nggak ketemu lagi. Kamu lihat di kartu ini ya. Kamu berjalan meninggalkan semuanya, mencoba menggapai mimpi kamu yang lain, tanpa dia di sisi kamu lagi. Semua prioritas hidup kamu pun kamu ubah, gak lagi tentang dia. Kamu ngerasa ada yang salah sepertinya dengan hubungan kalian ini. Gak tahu apa, tapi di sini kamu memilih untuk menjauh, meninggalkan semua situasi yang menurut kamu gak benar, yang menurut kamu sudah gak layak lagi untuk kamu pertahankan. Kadang kamu seperti gak percaya kalau kamu akhirnya memutuskan untuk pergi. Itu keputusan kamu, untuk pergi itu adalah keputusan kamu. Tapi kamu sekaligus gak percaya bahwa keputusan itu justru keluar dari diri kamu. Kadang juga kamu bimbang, apakah keputusan untuk pergi itu emang benarkah? Mungkin kamu ngerasa seperti terburu-buru mengambil keputusan pergi. Banyak ledakan di hati kamu, marah. Kamu seperti kesulitan untuk mengendalikan emosi kamu. Ada juga bimbang. Apa sih yang sebenarnya kamu mau? Benarkah keputusan yang kamu ambil itu udah benarkah? Rasa marah ini nih benar-benar menguasai diri kamu ya. Kamu terobsesi pengen bisa mengendalikan situasi, tapi belum berhasil. Semua rasa sakit
dari masa lalu masih terbawa sampai sekarang. Mungkin sebagian dari kamu akhirnya ada yang jadinya bersikap keras dan argumentatif. Jadi rasa sakit dari masa lalu ini akhirnya membentuk kamu untuk bersikap keras. Sepertinya hubungan kalian berdua ini pada akhirnya mencapai titik puncaknya ya, dalam arti yang kurang baik. Karena kamu ngerasa kalau rasa cinta kamu itu akhirnya menghilang. Seharusnya kan kalau titik puncak suatu hubungan itu kan ditandai dengan suatu rasa yang sangat bahagia. Tapi ini malah tentang suatu perasaan yang menghilang, berkurang. Tapi ya bagusnya di sini aku lihat kamu berjuang seperti dipaksa untuk bisa menyeimbangkan diri kamu. Dipaksa untuk berjuang menyembuhkan diri kamu. Jadi di tengah-tengah panasnya situasi yang harus kamu jalani, ini kamu harus berjuang untuk mendinginkan hati kamu. Sebenarnya kalau mau jujur ya, kamu mungkin ada sedikit depresi ya dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Jadi mungkin ini adalah saat yang tepat ya, saat yang tepat kali ya untuk kamu bisa bergerak maju meskipun sendiri dan melihat kemungkinan cinta yang baru lah gitu ya. Intinya adalah bagaimana kamu harus mencoba untuk memegang kendali dengan diri kamu sendiri. Mungkin ya kalau aku ngelihat ini semua gitu ya, ngelihat Knight of Wands ini gitu ya, mungkin salah satu yang perlu dibenahi adalah bagaimana caranya untuk kamu bisa belajar dari satu masalah. Bagaimana caranya untuk kamu bisa mengendalikan suatu masalah. Belajar dan mengendalikan. Gitu ya. Jadi banyak orang ya yang bersikap seperti kekanak-kanakan saat ada masalah. Oke. Terutama kalau sudah bicara tentang kehilangan orang ya. Kehilangan pasangan gitu ya. Jadi orang yang bersikap kekanak-kanakan itu cenderung akan menganggap musuh terhadap orang yang meninggalkan dia gitu ya. Jadi apapun kesalahan akan ditimpakan ke orang yang meninggalkannya ini gitu ya. Ya emang dia yang salah gitu atau mungkin dia si orang ini akan bilang ya dia yang selingkuh kok, dia yang udah begini, dia yang udah begitu gitu, bla 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 gitu. Jadi banyak banget argumennya gitu ya. Defensif banget gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu adalah tipe orang yang seperti itu? Jawab sendiri ya. Aku di sini hanya ngebacain energi yang terlihat, jadi jawabannya itu ada di dalam diri kamu sendiri. Seperti yang aku sudah sempat jelaskan di awal ya, seharusnya perpisahan yang ada itu bisa membuat kamu belajar. Kedua belah pihak belajar, bukan cuma kamu. Seharusnya bisa mengambil makna kenapa ini bisa terjadi. Kenapa sampai bisa ada perpisahan. Ya. Ingat ya teman-teman ya, untuk bisa merawat sebuah hubungan itu nggak cukup hanya dengan kata setia. Untuk bisa merawat suatu hubungan nggak cukup hanya dengan kata setia. Nih aku ulang lagi. Boleh jadi nih kita setia ke pasangan, tapi kita bawaannya cerewet ke pasangan, dominan, maunya dilayani terus. Pasangan sakit kita nggak peduli, misalnya. Ya. Nah, apa enak punya pasangan kayak gitu? Egois, mau menang sendiri, atau mungkin sampai ada KDRT, kasar. Kita setia, kita nggak selingkuh. Yang laki nggak main perempuan, atau yang perempuan juga nggak deket dengan laki-laki manapun. Cuma ya itu kasar misalnya. Nah, gimana mau awet hubungan kalau polanya seperti itu? Gitu. Jadi untuk bisa merawat suatu hubungan itu juga tergantung dari pola hubungan itu sendiri gitu. Atau contoh lain lagi, pasangan kita secara fisik ganteng, cantik ya, nggak malu-maluin lah dibawa ke arisan, contohnya gitu ya. Tapi otaknya kosong. Kalau kita ajak diskusi kagak nyambung.
gitu. Ada masalah dia nggak bisa kasih masukan. Ya awal hubungan kamu bisa jadi bangga gitu ya, punya hubungan secara fisik oke gitu ya. Tapi lama-lama bisa jadi bumerang. Karena apa? Hubungan itu kan bukan setahun, 2 tahun. Kalau bisa langgeng kan sampai tua gitu. Nah, apa bisa tahan kalau punya pasangan yang cuma jago dandan, tapi saat ada masalah dia nggak bisa kasih masukan satu pun gitu ya. Diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya. Banyak kan contohnya gitu. Jadi banyak faktornya untuk bisa hubungan itu tetap terawat gitu ya. Ya yang sudah, ya sudah ya gitu ya. Sekarang aku rasa kalian fokuskan aja dulu ke diri kalian gitu ya. Fokus dengan kebahagiaan lain yang bisa kamu dapatkan gitu. Nggak semua yang kita inginkan itu bisa kita raih ya. Jadi dari 10 keinginan ternyata ada satu yang nggak tercapai misalnya. Ya jangan terfokus dengan yang satu aja yang nggak, yang belum bisa kamu raih itu gitu. Masih ada 9 keinginan toh yang lain yang ternyata bisa kamu raih gitu. Jadi hitunglah berkah yang sudah kamu terima gitu loh. Maksud aku tuh gitu ya. Tetaplah bermurah hati, berprasangka baik ke orang yang sudah meninggalkan kamu. Itulah yang namanya kedewasaan gitu. Dan nggak perlu merasa bahwa kamu nggak dicintai. Di sini bottom of the deck-nya itu ada, aduh, Seven of Pentacles kalau nggak salah tadi. Aduh, susah amat nariknya. Nih, ya. Jadi nggak perlu merasa bahwa kamu itu nggak dicintai. Ini belum saatnya aja. Belum saatnya untuk kamu ketemu pasangan yang benar-benar sesuai untuk kamu. Oke? Okay? Gitu. Kalau kamu terus memperbaharui diri kamu, kualitas diri kamu, ada saatnya nanti kamu akan menuai semua perjuangan kamu. Ya, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Harus yakin dan percaya. Oke, teman-teman ya, sabar ya. Dan ingat untuk senantiasa bersyukur sesuai pesan tambahan untuk kamu. Di sini ada miracles and blessings. Hitung berkah yang sudah kamu terima seperti aku jelaskan tadi di apa mana tadi ya, Ten of Pentacles tadi ya. Hitung berkah yang sudah kamu terima, kamu diminta untuk melihat lebih teliti lagi tentang segala hal ya, yang sudah kamu terima di hidup kamu. Dia pergi meninggalkan kamu, ya mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu. Gak usah terlalu memikirkan sakitnya ya. Siapa tahu kalau kamu tetap dengan dia, misalnya kamu tetap ngotot dengan dia, yang ada malah hal-hal yang lebih tidak bisa kamu terima lagi gitu loh. Jadi dan di sini juga ada back to what you love. Seperti yang sudah aku singgung di awal tadi gitu. Kejadian ini nih seharusnya bisa membuat kamu belajar lagi ya, forgiving and learning gitu ya. Memahami lagi apa sebenarnya yang kamu inginkan dari sebuah hubungan. Cukupkah kualitas dia ini sebagai pasangan untuk bisa menemani kamu sampai tua nanti? Yakinkah kamu gitu ya dengan pasangan kamu ini gitu ya? Jadi evaluasi kembali, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dari sebuah hubungan? Dan gak perlu merasa terjebak dalam lingkaran ini. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah sempat keluar dari jalur yang sebenarnya kamu inginkan, kamu punya kemampuan untuk bisa kembali ke jalur yang sebenarnya kamu inginkan. Ya, back to what you love gitu. Lakukan apa yang menurut kamu sesuai dengan jalur yang kamu inginkan selama itu benar. Dan jangan lupa berdoa, memohon agar Sang Pencipta menyertai kamu, menguatkan kamu selalu dalam setiap langkah kamu, membuka kamu jalan untuk bisa bertemu dengan pasangan yang sesuai menurut Sang Pencipta. Oke? Itu aja dulu untuk kamu Gemini ya. Mudah-mudahan pesannya bisa kamu terima dan bisa kamu terapkan di kehidupan kamu selanjutnya. Tidak resonate untuk semua, dan makasih ya udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Thank you.